Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoit akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Dampak abu vulkanik sebabkan aliran listrik di Kabupaten Karo terputus. 9 orangutan Sumatera jalani rehabilitasi di Deli Serdang. Pembukaan MTQ ke-47 tahun 2021 tingkat Kabupaten Simalungun. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Dampak abu vulkanik awan panas guguran disertai erupsi dari Gunung Api Sinabung yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, berdampak pada padamnya listrik di 3 kecamatan. Petugas PLN pun melakukan perbaikan di beberapa titik guna memastikan aliran listrik dapat menyala kembali. Dampak abu vulkanik pasca awan panas guguran disertai erupsi Gunung Api Sinabung yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, bukan hanya berdampak pada tanaman. Abu vulkanik kali ini juga mengakibatkan korsleting listrik hingga di beberapa desa di Kecamatan Tigenderket mengalami mati listrik hingga 10 jam. Salah satu warga desa mengaku dampak padamnya listrik sangat mengganggu aktivitas warga. Pasalnya, listrik juga menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Matinya listrik diduga akibat abu yang cukup tebal membuat trafo meledak. Di sini tadi sejak kapan mati lampu nih, Kak? Sejak jam 10 kurang gitu lebih lah mati tadi lampu. Kenapa mati lampunya nih, Kak? Itu trafo listriknya meledak tadi, tiba-tiba. Kak, dengan mati lampu ini kita terganggu nggak kira-kira? Sangat terganggu lah bang. Dalam segi apa, Kak, bisa jelaskan? Tentang kayak kita mau masak kita pakai listrik, pasti kan kita terganggu. Kayak aktivitas lain ibaratnya kayak anak-anak kepingin nengok TV nggak bisa, kayak gitulah bang, pasti terganggu kok sangat lah. Berarti selain abu yang kena di desa kita, selain abunya mengganggu, sekarang listrik juga terganggu karena mungkin listriknya itu meledak mungkin gara-gara abu juga. Ya. Tim lapangan PLN yang masih melakukan perbaikan membenarkan banyaknya korsleting listrik di wilayah terpapar abu vulkanik. Ini disebabkan tebalnya abu vulkanik menjadi penghantar listrik sehingga terjadi korsleting listrik. Ini dampak dari awan panas, dampak dari abu kemarin, Bang. Berdampak nggak, Bang, ke kelistrikan yang ada di zona-zona ini, Bang? Berdampak, Bang, berdampak besar, Bang. Karena abu vulkanik ini dia bersifat penghantar, Bang. Apalagi hujannya itu kecil kan, dia bisa jadi lumpur menghantar, Bang. Jadi listriknya bisa short. Berarti upaya kita sendiri, Bang, dari PLN sendiri seperti apa nih? Upaya kita dari PLN, Bang, untuk membersihkan jaringan kita, Bang, dari abu vulkanik. Untuk Bang, data yang kita dapat dari zona ini, zona mana aja yang terkena dampak listrik ini, Bang? Kalau untuk zona kita nih, Bang, Kecamatan Tigenderket semua terdampak ini, Bang. Kecamatan Tigenderket. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, pasca awan panas guguran disertai erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo beberapa hari lalu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan pelindung mata karena abu vulkanik berdampak buruk bagi kesehatan. Menurut dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe, dampak abu vulkanik sangat berbahaya bagi kesehatan. Dikarenakan abu vulkanik dapat berkumpul di bagian paru-paru yang dapat menyebabkan sesak nafas. Terlebih jika orang tersebut sudah pernah mengalami atau memiliki riwayat penyakit pernapasan. Abu vulkanik dapat memperparah kondisi kesehatan dari orang tersebut. Sehingga langkah yang harus dilakukan adalah menggunakan masker penutup hidung dan mulut. Selain itu, hindarilah aktivitas di luar ruangan. Dikarenakan abu vulkanik yang sangat tebal masih bertebaran di udara ataupun menempel pada benda-benda di sekitar. Aktivitas dikurangi di tempat yang banyak debu, olahraga malah dilarang gitu. Karena akan memperbanyak aliran udara masuk ke paru-paru. Artinya pengendapan akan makin kuat, makin banyak. Sama sekalian pembersihan di lingkungan berarti ya, Dok? Tidak terbersihkan, di pohon-pohon itu hanya hujan yang bisa membersihkannya. Tak ada cara. Berarti ada cara. Jadi hanya mengurangi aktivitas di tempat yang banyak debu. Sama rutin pakai masker tadi. Pakai masker.
Kalau untuk maskernya, masker biasa, masker kain bisa untuk mencegah debu, bukan untuk seperti virus seperti ini kan, nah N95. Tapi kalau untuk debu, hanya masker kain pun boleh. Saat ini Gunung Api Sinabung masih berstatus siaga level 3. Untuk itu, warga diimbau untuk tidak memasuki zona merah Gunung Api Sinabung. Dan bagi warga yang terpapar abu vulkanik untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan selalu menggunakan masker. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, warga Desa Saitualang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, terus menduduki dan memblokade akses masuk PT Sri Timur. Warga mengklaim bahwa lahan yang dikuasai PT Sri Timur merupakan lahan mereka yang dirampas. Sementara pihak PT Sri Timur mengklaim lahan tersebut sesuai dengan HGU yang dimiliki sejak tahun 1969. Sudah 1 bulan ini warga Desa Sungai Tualang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, menggelar aksi protes terhadap perusahaan kelapa sawit PT Sri Timur dengan cara memblokir jalan masuk ke lokasi perkebunan. Warga mengklaim bahwa lahan seluas 500 hektar lebih yang dimiliki PT Sri Timur merupakan lahan milik warga yang dirampas perusahaan. Pada tanggal 25 Februari lalu, juga sudah diadakan RDP oleh Komisi A DPRD Langkat, tapi saat ditanya dasar warga oleh Komisi A, warga tidak bisa menunjukkan bukti dan menjelaskan dasar kepemilikan lahan tersebut. Menurut Kepala Departemen Kebun PT Sri Timur, Zulkifli mengatakan bahwa sebenarnya aksi warga ini berawal dari dilarangnya ternak warga masuk ke areal perkebunan, karena berakibat terjangkitnya tanaman kelapa sawit penyakit Ganoderma yang menyerang batang kelapa sawit dan membuat batang tanaman membusuk. Sebab selama ini pihak perusahaan terus mengalami kerugian akibat matinya tanaman kelapa sawit. Namun warga malah berdalih soal hak guna usaha yang jelas-jelas sudah dimiliki oleh PT Sri Timur dari tahun 1969 hingga diperbarui terakhir di tahun 2019 yang lalu. Awal mula perselisihan antara masyarakat Saitualang dengan PT Sri Timur itu diawali oleh adanya larangan penggembalaan ternak sapi yang masuk ke dalam perkebunan PT Sri Timur. Sapi-sapi warga Saitualang jumlahnya sudah tidak terkendali, sudah sampai ratusan ekor, sehingga ini berpotensi untuk merugikan pihak perusahaan dari sisi penyebaran penyakit Ganoderma yang sama-sama kita ketahui menjadi penyakit laten untuk dunia perkebunan kelapa sawit. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 3 bulan pasca pemulangan 9 orangutan Sumatera dari Malaysia ke Indonesia, kini kondisinya sudah semakin membaik. Saat ini orangutan tersebut tengah menjalani proses rehabilitasi sebelum dilepas liarkan ke hutan. Inilah video rekaman dokumentasi milik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara yang menggambarkan aktivitas 9 ekor orang-utan Sumatera di Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orang-Utan di Sibolangit, Sumatera Utara. 3 bulan pasca pemulangan 9 ekor orang-utan Sumatera dari Malaysia ke Indonesia ini sudah menunjukkan perubahan yang semakin membaik. Kondisi ke-9 orang-utan tersebut dinyatakan sehat oleh dokter hewan dan saat ini sudah selesai menjalani karantina selama 3 bulan. Usai di karantina, orang-utan ini menjalani rehabilitasi sebelum dilepas liarkan ke habitatnya di hutan. Adapun pelatihan yang diberikan di pusat rehabilitasi diantaranya sosialisasi antar sesama orang utan baik dalam kandang maupun di hutan kecil yang bertujuan agar orang utan bertahan di habitat aslinya. Repatriasi kan sudah kerjasama memang kita dengan pusat karantina orang utan di Batu Belin itu dengan YEL.
sudah berlangsung berjalan dengan baik karantinanya. Habis itu mereka merehabilitasi, termasuk nanti melatih survivalnya di alam seperti apa. Nanti dokter yang akan menentukan secara fisik dan perilakunya sudah siap kapan untuk dirilis. Tapi yang jelas rencana kita semua rilis, mudah-mudahan semuanya sehat. Diketahui sebelumnya 9 ekor orang utan Sumatera yang sempat diselundupkan melalui jalur laut ke Malaysia, yang merupakan hasil perdagangan ilegal, berhasil dipulangkan ke Indonesia pada Desember 2020 lalu. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya pemirsa, persiapan Liga 2 Sepak Bola Indonesia, manajemen PSMS akan datangkan sejumlah pemain dari luar daerah Sumatera Utara untuk memperkuat skuad Ayam Kinantan. Para pemain ditargetkan kumpul pertengahan bulan Maret ini dan mulai berlatih. Batal mengikuti pertandingan pramusim tidak memupuskan semangat PSMS untuk tampil all out pada kompetisi Liga 2 nanti. Dari latihan yang digelar sejak awal tahun hingga hari ini, para pemain terus konsisten berlatih 3 kali seminggu. Manajer PSMS Mulyadi Simatupang mengatakan manajemen bersama pelatih Ansyari Lubis telah memilih beberapa nama pemain untuk diajak bergabung. Di mana awal hingga pertengahan bulan Maret ini, para pemain tersebut sudah berkumpul di markas PSMS Kebun Bunga Medan untuk tahap selanjutnya menaikkan komitmen. Untuk para pemain ini, ada 3 atau 4 pemain dengan wajah baru yang akan memperkuat skuad Ayam Kinantan. Diharapkan tim yang terbentuk nanti menjadi skuad terbaik untuk mencapai ambisi sebagai juara. Saat ini, para pemain yang disiapkan untuk skuad Ayam Kinantan terus berlatih di Stadion Mini Kebun Bunga Medan bersama tim sepak bola PON Sumatera Utara. Awal kita tetap melakukan persiapan. Bahkan kita di awal Maret ya sampai pertengahan kita harapkan pemain-pemain yang direncanakan memperkuat PSMS di Liga 2 sudah hadir. Mungkin dari yang hadir nanti ada 3-4 orang pemain baru ya. PSMS berharap kompetisi Liga 2 tahun ini dapat diselenggarakan walau tanpa penonton di tengah pandemi COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, setelah hampir 1 tahun terakhir sejak adanya wabah COVID-19 yang melanda Indonesia, pembelajaran sekolah dilaksanakan secara daring. Hal ini membuat banyak dari orang tua siswa kewalahan untuk menghadapi hal tersebut, akibat banyaknya biaya tambahan dan waktu yang tersita untuk membantu anak-anak mereka belajar, khususnya anak sekolah di tingkat sekolah dasar. Pembelajaran yang diterapkan secara daring atau online oleh pihak sekolah melalui peraturan Kementerian Pendidikan terpaksa harus dilaksanakan guna melakukan pencegahan penularan wabah COVID-19. Namun hal ini banyak membuat orang tua dari para siswa, khususnya orang tua siswa di tingkat sekolah dasar, merasa pembelajaran daring menjadi sangat memberatkan, di mana setiap orang tua siswa harus menyediakan 1 unit Android untuk mengikuti pembelajaran melalui aplikasi Ruang Guru dan grup WhatsApp. Beberapa orang tua siswa yang ada di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara berharap setelah hampir 1 tahun dilaksanakannya pembelajaran daring ini, pemerintah dapat kembali membuka sekolah dengan sistem pembelajaran tatap muka. Para orang tua siswa juga mengatakan pembelajaran tatap muka dan langsung dilakukan di sekolah jauh lebih baik dan efektif dibanding dengan pembelajaran secara daring atau online. Kalau menurut saya orang tua dari siswa ya, kalau pembelajaran daring ini sebenarnya kurang cocok gitu. Karena gini, satu, anak-anak ini kurang terkontrol oleh guru. Itu pertama. Yang kedua, akhirnya anak-anak ini lalai dengan belajarnya. Karena dia kan sistemnya sistem daring online. Kan kadang ada juga yang kita tidak punya handphone, ada yang tidak punya aplikasi atau gimana gitu. Jadi kita sebagai orang tua jadinya sulit. Kalau harapan kedepannya saya selaku orang tua, kalau bisa ya kayak minta itu ya seperti semula, tatap muka dengan guru. Itulah yang saya harapkan. Sementara tidak sedikit dari anak-anak yang belajar secara daring menjadi terpengaruh dengan permainan game online, di mana setiap anak selesai atau sedang belajar online selalu menyempatkan untuk bermain game hingga dapat merusak moral dan mental anak. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Musabakoh Tilawatil Quran ke-47 tahun 2021 tingkat Kabupaten Simalungun resmi dibuka oleh Wakil Bupati Simalungun Amran Sinaga. Kegiatan MTQ yang dilaksanakan selama 3 hari diikuti sebanyak 180 orang peserta dengan cabang yang diperlombakan yaitu Mujawad Al-Quran, Tahfiz, dan Hadis. Musabakoh Tilawatil Quran ke-47 tahun 2021 tingkat Kabupaten Simalungun Sumatera Utara resmi dibuka yang dilaksanakan di Gedung Majelis Ulama Indonesia Daerah Simalungun pada Kamis tanggal 4 Maret 2021. Acara pembukaan kegiatan MTQ diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Siti Rohimah, salah satu qori di Simalungun yang pernah mendapat juara 1 tingkat nasional pada tahun 2018 lalu. Kegiatan MTQ yang dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 4 hingga 6 Maret resmi dibuka oleh Wakil Bupati Simalungun Amran Sinaga yang ditandai dengan pelantikan Dewan Juri MTQ dan pemukulan rebana yang diikuti Forkopimda Kabupaten Simalungun. Ketua Panitia MTQ Ahmad Siregar mengatakan teknis pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara virtual dengan tema melalui MTQ kita wujudkan SDM unggul, profesional, dan Qurani menuju Indonesia maju. Dengan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 180 peserta yang berasal dari berbagai kecamatan se-Simalungun. Cabang yang diperlombakan yaitu Mujawad Al-Quran tingkat anak-anak, remaja dan dewasa, serta lomba tahfiz dan hadis. Para pemenang lomba MTQ nantinya akan dikirim mewakili Kabupaten Simalungun untuk mengikuti perlombaan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara. Kita telah melaksanakan pembukaan MTQ yang 47 tahun 2021. Tadi alhamdulillah sudah dibuka oleh Bapak Wakil Bupati Simalungun, dihadiri oleh Forum Forkopimda Kabupaten Simalungun, Pak Sekda, seluruh jajaran, para camat. Tentu saja pada tahun ini kita agak berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan kegiatan ini diikuti oleh camat 32 kecamatan dengan secara virtual. Hari ini telah dilaksanakan. Dapat kami sampaikan pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran ke-47 tahun ini kita laksanakan mengingat jadwal Musabakoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan pada bulan April mendatang. Sehingga dengan jenjang waktu kita harus laksanakan di bulan Maret ini. Dapat kami sampaikan pada pelaksanaan Musabakoh ini kita mematuhi protokol kesehatan yang telah disetujui oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Simalungun dengan tidak mengkonsentrasikan massa pada satu tempat. Kita buat pelaksanaan kegiatan ini di 3 tempat berbeda. Pertama di Gedung MUI ini sendiri, yang kedua di Gedung WISU, kemudian yang ketiga di lingkungan Kemenak Kabupaten Simalungun. Sehingga nantinya protokol kesehatan yang kita tetapkan dapat terpatuhi dan terpenuhi unsur-unsurnya. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, jika kain batik identik dengan Pulau Jawa, kali ini di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Pematang Siantar, menghasilkan produk batik bermotif kearifan lokal Becak Siantar. Di rumah produksi batik Batak ini, terdapat sebanyak 17 motif batik yang diproduksi. Inilah kain batik Batak Sere yang ada di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kain batik Batak ini diprakarsai oleh Kristanti Simanungkalit sejak tahun 2006 silam. Rumah produksi batik Batak ini terletak di Jalan Siatas Barita, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar. Untuk pembuatan batik Batak ini dilakukan secara manual dengan memberdayakan keahlian ibu-ibu rumah tangga di sekitar. Cara pembuatan batik Batak yaitu bahan baku kain putih dipotong dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter, direndam menggunakan bahan pewarna, dijemur, dan dicetak dengan berbagai macam motif khas Kota Pematang Siantar. Terdapat 17 motif batik Batak yang diproduksi, seperti motif Batak Toba, Karo, Pak-pak, dan yang paling unik adalah batik motif Becak Siantar, yang merupakan ikon dari Kota Pematang Siantar. Keistimewaan batik Sere itu ya yang pertama dia dibuatnya di Pematang Siantar, dan batik Sere ini motifnya ada mengangkat kearifan lokal karena motifnya itu
dari Gorga dan dari Sinar. Nah, ada yang Gorga Toba, ada yang Simalungun, ada yang Karo. Ya karena kita pembuatannya di Siantar, jadi kita angkat karena sekarang lagi ini ya, lagi hits-hitsnya ya mengangkat kearifan lokal. Di Siantar itu terkenal becak Siantar asli. Jadi kita buatlah motifnya, dan juga karena ada permintaan dari beberapa pelanggan, kenapa nggak buat becak Siantar, jadi kita buat aja gitu. Jenis-jenis kainnya itu ada prima, ada primissima, ada dobi, ada kemarin ada yang pesan dobi sutra, jadi kita pesannya semua dari Jawa bahan bakunya. Mau malam, canting, pewarna, kain semuanya dari Jawa. Meski jumlah penjualan berkurang di masa pandemi COVID-19, namun produksi kain batik Batak tetap berjalan. Penjualan batik Batak tidak hanya di Sumatera Utara, melainkan hingga ke mancanegara dengan menggunakan sosial media. Bagi warga Sumatera Utara yang tertarik memiliki batik Batak unik ini, kalian bisa singgah di Galeri Dekra Nasda, Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.